Nama Ali Husin. Lokasinya Tiuh Toto Wonodadi, Kecamatan Batu Putih. Umur 44 tahun. Ya, dulu saya pernah nanam jeruk, tapi harga waktu itu kan masih murah. Jadi pemasaran juga nggak seperti sekarang dengan jangkauan yang luas. Dengan kemajuan sekarang ini, tiap-tiap daerah itu kan, saya memilih jeruk ini karena kita mengingat saya nanam karet, harganya kadang-kadang nggak menentu. Nanam sawit pun begitu. Sampai sekarang pun masih ada juga sawit karet. Tapi saya lihat kalau jeruk ini punya saya ini 1,4 hektar. Kalau kita kalkulasikan dia panen raya itu berkisar hampir 200-an juta satu kali musim. Nah itu maka tertariknya di situ. Ya kalau perawatan awal itu nggak susah sih. Jadi kita nanam, yang penting nanamnya jangan terlalu apa ya, harus agak dalam. Jadi dengan dia agak dalam, yang untuk steknya itu dia nggak bakal muncul. Nah jadi kalau kita model ini kan karena dia kurang dalam, sehingga terobosan yang bukan aslinya gampang, dia bisa ngalahkan yang aslinya. Makanya lebih baik agak dalam nanam, sehingga dia bisa ketutup, yang muncul betul-betul memang yang udah setekan murni, bukan yang awal. Kalau bibit kita kan kadang orang awam ya, karena kita bukan ahli di pertanian, kita percayakan dengan label yang udah, yang pembibitan yang udah punya label lah. Terutama kita masih punya keyakinan kalau wilayah Lampung, terutama Pekalongan, itu masih menjadi salah satu bisa dipercaya tentang pembibitan. Nggak ada, karena seyogyanya kita malah banyak beramal. Karena jeruk ini kan jenis makanan ya, makanan, sehingga kita itu tanpa sengaja kita udah beramal dengan orang banyak. Contohnya kayak sekarang, saya yang bagi-bagikan aja dengan warga saya kurang lebih hampir 1 ton. Dan orang yang lewat ya kita berbagilah. Kalau cuma mau makan, mau saya ada nggak apa-apa. Kalau dia cuma mau makan, tapi kalau dia udah bak karung kan prosesnya lain. Artinya orang itu udah mau menjual. Gitu. Ya kalau biasanya kan bermacam-macam. Kalau kita untuk pasaran umum kita jualnya kan perut. Kalau masuk di tempat-tempat, taruhlah di mall atau di supermarket, dia ada ukurannya. Nah maksimal dia udah ada ukuran sendiri, ukuran 6 sekilo sampai 7 sekilo, paling banyak 81 kilo, 8 biji. Di pasar-pasar umum ya kita jual tetap perut. Umur panen kurang lebih tergantung perawatan. Kalau perawatan bagus untuk normal ya, normal itu 6 tahun dia harus sudah ganti bibit, tergantung perawatannya. Tergantung melihat sikon buah, karena jeruk ini kan nggak mungkin dia tua langsung tua semua, nggak mungkin itu. Walaupun dia berkembangnya baru sama, tapi nggak mungkin dia baru. Kalau keuntungan ya tinggal kita kalkulasikan ya. Dalam perhitungan saya kemarin waktu saya mau nanam, satu batang itu saya nggak ngambil yang tinggi dari kira-kira kurang lebih. Karena jeruk ini gini, kalau untuk buah normal itu yang bagus, standar buah itu harusnya 70-80 itu paling banyak, sehingga buah itu bisa besar. Kalau dia udah di atas 80, itu buah itu nggak mungkin besar, pasti mengecil. Seperti itu. Dan dalam perkalian saya per batang ini rata-rata 350.000 sampai
400.000 per batang. Tinggal kita kalikan kita punya berapa batang penghasilannya. Itu rata-rata. Rata-rata. Nah, tinggal kita kalikan. Kalau kita dihitung per hari nggak bisa karena dia barang tahunan. Iya. Gitu. Cuman kalkulasinya seperti itu. Per batang kita bisa menghasilkan 350 sampai 400.000. Itu buah standar. Kalau buahnya udah di atas 1 kintal, tinggal ngalikan. Kalau saya nanam ini ukurannya 5 kali 5. Tapi yang tepat ukuran tuh sebenarnya 5 kali 4. Jadi bukanya 5, larinya 4 meter. 500 per hektarnya. Nah, kalau dia 1 hektar itu. Nggak ada. Yang jelas yaitu salah satu penanaman ya mending agak dalam supaya kita ngerawatnya mudah, karena terubusnya juga gampang naik. Karena terubusnya ini bisa ngalahkan yang stek aslinya. Oh, berarti yang cepat. Steknya aja yang tumbuh ya. Jadi sama dengan karet, ketika dia terubus yang bawah itu udah naik, yang asli steknya nggak mau naik, dia udah kalah. Nggak mau berkembang ya. Nggak mau berkembang. Gitu. Lalu ya perawat yang ekstra ya pupuk, ngelihat kalau dia ada hama ya kita semprot dengan obat-obat hama. BW. Jadi harga bisa bertahan. Ini kalau kita masuk di kita berani. Berbeda dengan jeruk-jeruk yang model keprok sieu. Kalau ini kita harga masih bagus. Bertahan ya Pak ya. Tahan. Kalau cara ngelolanya pupuknya KCL untuk pemanisnya. Kalau masih kurang ya disemprot, kadang sari manis pakai gula biar gula kan pelengket di buah gitu. Takarannya Pak itu? Ya kita ukur aja kira-kira pakai ukuran kira-kira untuk standarnya kan paling satu ukuran 4 sendok lah kalau gula. Untuk satu batang? Satu kalau mau disemprotin 1 tangki. Oh, 1 tangki. Kalau mau disemprotin. Kalau lalat buah ini Pak? Lalat buah ini? Lalat buah banyak obatnya, ada Winder, ada apa ya namanya itu, banyak sih. Kalau saya cenderung bekerja dengan PPL, jadi masalah obat-obatan kita nggak kebingungan. Karena PPL kan dia punya pengalaman di pertanian. Tinggal nerapin aja ya. Nah ini kan kalau kita mau nilai plus, ada lagi. Nanti kita bikin tempat peristirahatan ya. Jadi bisa jadi untuk wisata buah. Ini kan keliling nanti bukan pagar ini, nanti kita mau bikin salak pondok. Terlepas dia bisa pagar, dia bisa jadi apa namanya, bermanfaat lah, ada penghasilan di situ. Ya, ada tempat wisata bagus ya. Saya mau nyari alpukat juga. Untuk pemekarannya nggak susah Pak ini ya? Nggak susah, kalau BW kita nggak susah. Ya cuman kalau lagi banjir sih iya, tapi kalau harga dia nggak bisa drop, harga tetap bagus. Nah, kayak gini, ini kelihatannya nggak ada buah, tapi kalau diunduh setengah kintal ya ada. Ini segini nih? Segini. Ini kelihatannya nggak ada buah. Ini nggak ada, kan nggak ada. Tapi kalau nyari 5-6 kintal masih dapat ya. Kemarin aku sisir sisa-sisa itu masih dapat 1 karung, setengah kintal lebih. Padahal nggak ada kalau nggak ditengok. Jadi pupuknya kalau masih kecil kita pupuk kandang. Kalau udah kayak gini ya
kunci pupuk KCL itu. Berapa bulan sekali gitu? Enggak. Kita pupuk setiap dia udah mulai buah aja. Oh, setiap mulai buah justru. Nah, kalau untuk KCL, tapi kalau untuk karena dia kalau pakai Orea dia pecah. Karena memang asli dari pembibitan, bukan yang ecer-eceran, bukan. Ya. Lain itu keproksiem. Memang perawatannya ringan. Nah, cuman susah kita di tengah-tengah masyarakat apa ya? Dia bicara jeruk itu standarnya yang penting jeruk. Murah. Iya, nggak tahu jeruk Dia nggak apa tahu gitu. jeruk yang berkualitas, Yang mengandung penting jeruk. vitamin yang tinggi itu apa, dia nggak tahu. Nah, ini yang masalahnya. Kemarin kan ini sebelum udah banjir di Jakarta itu kan Rima jeruk apa masuk di pabrik untuk sari buah. Ya, ya. Nah, cuma karena udah di mana-mana udah pada nanam, ya mungkin nggak ketampung juga. Ya. Kemarin masih 7.000, dia nggak harus nunggu mateng, yang penting udah ada airnya, dipetik mau pecah mau nggak bawa langsung. Bawa. Oh, iya. Nah, kan beda. Ini kan yang merah ya, Ya. yang hijau. Nah. Kan udah beda dia kan. Nah, itu dia. Nah, kalau ini kan agak kering. Kalau ini kan basah. Ini yang kuning tadi. Nah, sebelah Yang sana kuning. yang hijaunya. Oh, kalau yang hijau-hijau masih oren. Airnya masih penuh dia. Mm-mm. Dia dimakan tuh langsung cus. Tapi kalau yang itu agak putih itu Oh iya. Iya, kan agak kering, airnya sedikit. kering ya. Habis ya. Habis ya, karena udah disedot sama sinar matahari Oh gitu loh. iya. Jadi kalau orang tani itu belinya Yang "Wih, kuning." ini sing matang-matang gini. Kuning. Oh, yang loh. Kleru. Kleru Jadi ya. dia bakul tuh nyari yang kayak gini. Nah, terus ada lagi. Kenapa bakul itu bawanya yang kecil-kecil, bukan bawa yang besar? Karena jeruk itu rentan dicicip orang. Manis orang, Mas. Ambil. Kalau dia ngambil satu ini harus 1 on. Model ini paling 7 ini isinya, 1 kilo. Padahal 1 kilo itu kan 10 on, berarti ini kan 1 on lebih, gitu loh. Iya. Makanya bakul bawa yang kecil-kecil. Orang mau makan itu nggak mungkin lebih dari 1 yang nyicip kan. Sehingga padahal dari sini kita udah 1 kintal itu saya kasih 6 kilo Oh gitu lebihnya. Ya kasihan lah dia bakul kan. Kalau saya emang metik sendiri, manen sendiri, gitu loh. Dan enaknya jeruk ini kita nggak perlu bawa ori, ini matang. Jadi ciri jeruk itu dia mengkilat kalau udah matang. Kalau dia belum matang ya nggak mengkilat ya. Contoh ini nyadam tapi karena dia rata-rata matang. Yang buah-buah selang ini nanti sebenarnya gini, jeruk ini nggak perlu dibuang. Ya, cuman cara pemikir orang kan berbeda. Kenapa ini saya nggak pakai gunting? Karena ini buahnya supaya menjaga buahnya normal terus. Standar buah tuh besar. Ini kalau saya potong tes, ini terubusnya 3 paling dikit. Terubusnya itu nanti langsung buah. Tahun depannya itu langsung buah. Nah, lihat aja di mana jeruk yang lebat buahnya itu pasti buahnya kecil. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi standar buah itu 70 sampai 80 dia pasti normalnya seperti ini. Rata-rata. Ya, semakin banyak buah, Semakin semakin banyak kecil buah ya? dia akan mengecil. Contohnya kayak itu. Oh ya. Ya kan? Itu. Paling kamu pernah inget tempat depan Bahaman, tempat siapa tuh? Tempat Arminah ya. Siapa ibunya dulu kan Mang Bakul ya. Ya. Di depan rumahnya kan ada 2 batang, itu buahnya bisa sekintal setengah itu. Itu ya. Iya. Tapi kecil-kecil. Dia nggak mau besar. Iya. Makanya Lagian tadi kok Oh, digunting-gunting ya, ya. biar itu. Mas. jadi maksudnya bukan dibuang itu untuk syarat, bukan. Jadi digunting itu biar dia terubusnya nambah. Jadi kalau kita petik gini dia kan nggak nambah terus, Itu. tetap itu aja. Tadi buahnya akan terkontrol bagus. Bener Ya banget. kayak ini kalau kita gunting kan dia kalau keluar terbus itu dah yang mengeluarkan buah ini. Kayak ini kan. Dia nggak mungkin satu mau jadi buah 2, nggak mungkin. Nah, ini kan
Cuman satu, karena dia mau satu. Coba digunting. Dia nanti keluar terubus, buahnya pasti akan mengecil nanti. Makanya terbagi 2. Iya. 3 kali 6, 18. 180 juta. Itu bukan angan-angan. Itu udah perkalian pasti ya. Wah. Kalau angan-angan kita perkaliannya nggak 6.000, tapi kita bertahan di 10.000 angkanya kan. Ini mateng. Mulai kayak gini, kayaknya nggak ada lagi.